sehat. Kesibukannya lagi apa sih sekarang? Sebenarnya kesibukannya masih sama sih ya, karena kan kemarin baru selesai pemilu gitu ya, terus masih bertugas juga di DPRD, terus juga masih menyesuaikan diri sebagai ibu rumah tangga juga, terus apa lagi ya gitu-gitu sih sebenarnya lebih ke situ. Untuk ngatur waktunya gimana tuh antara ibu rumah tangga sama dan juga Eh, langsung? Kebetulan sih sebenarnya mengalir aja gitu ya, tapi ya aku sekarang lagi mencoba untuk apa sih namanya kayak gitu, mencoba untuk belajar gitu ya, dan pastinya tuh yang sekarang kan lebih normal nih jadwal. Kalau kemarin kan waktu pemilu kan wah udah kayak bahkan tiap hari kan kita turun dan lain-lain, kan sibuknya luar biasa. Sekarang sibuk juga tapi lebih bisa ngatur waktu, jadi kayak coba-coba untuk lebih spend time lah together, terus beberes gitu. Terus ya kalau masak sih belum terlalu jago ya tapi kayaknya mulai-mulai bisa gitu. Biasanya masak apa sih, Neng? Biasa masak simple aja sih sebenarnya, cuman kayak sebenarnya aku tuh centil pengen lihat-lihat orang tuh kayak bikin rolade gitu, bikin udang apa-apa. Ternyata sulit sekali ya gitu. Jadi orang memang udah gifted masing-masing kali ya. Cuman namanya kita kan minimal bisa gitu, kayak kalau nasi goreng, mie apa gitu-gitu, kayak telur yang buat sekedar biasa tuh gampang gitu, atau cuman ngecah sayur gitu. Tapi kalau yang ternyata kayak bikin ini bikin itu tuh, kan aku udah ngeliatnya dari TikTok, dari YouTube, dari mana gitu. Ternyata nggak segampang itu. Jadi ya udahlah ya, berkali-kali gagal juga, tapi ya nggak apa-apa, fun sih, seru. Biasanya dari requestan nggak sih dari suami pengen dimasakin apa, atau ada menu favorit dari suami? Sebenarnya kalau dia sih orangnya nggak rewel gitu ya, dan menghargai banget gitu ya meskipun nggak enak atau misalnya, karena aku tahu diri misalnya kayak kegosongan atau apa gitu ya, tapi dia kayak mencoba untuk oh iya enak gitu, tapi abis itu kita makan di luar atau apa, maksudnya belum terlalu kenyang gitu, aku bikinnya dikit padahal kan aku tahu, tapi dia menghargai gitu, jadi aku seneng lah gitu. Kayak misalnya sekarang tuh udah bisa mulai goreng yang sreng gitu tuh, nggak yang minyaknya panas. Kalau aku dulu kan agak-agak takut gitu, sekarang tuh yang udah oke gitu loh. Jadi ya meskipun keciprat-ciprat gitu ya, apa berapa kali kena sini kena sono gitu, cuman itu bagian dari ini kali ya serunya. Karena dulu waktu kecil sampai gede tuh sama orang tua kan biasa lah ya, kalau mungkin anak perempuan satu-satunya juga gitu, yang kayak nggak boleh masak, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Dulu kan sama almarhum oma juga gitu kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi ya sekarang malah jadi seneng gitu, karena udah bisa agak bebas gitu. Tapi kan ada itu nggak sih Kak, masih ada momen pacaran nggak sih sama suami walaupun sibuk begini gitu? Momen pacaran sih ada-ada aja gitu ya, kayak misalnya kadang-kadang ya sekarang lebih ada waktu gitu, kayak misalnya kalau Senin sampai Jumat dia juga sibuk, aku juga sibuk, tapi kalau abis itu baru bisa pergi. Terus saya kayak ini kan ke gereja bareng, terus atau enggak misalnya kayak Sabtu Minggu bareng family gitu. Cuman emang orangnya agak-agak demam kamera ya. Jadi tadi pun pas itu langsung udah kaget, langsung kabur. Iya, karena nggak biasa gitu loh. Dan dulu pernah ada pengalaman yang tiba-tiba tuh ini dikamerain apa, jadi dia kayak agak trauma kali ya, kan nggak semua orang biasa di entertain kan gitu. Tapi untuk Mawang sendiri gimana? Apakah sudah ada niatan untuk Apa tuh? omongan atau? Kalau momongan sih sebenarnya sambil jalan ya gitu, karena kalau dari orang tua atau mertua juga kan pengen gitu ya, cuman sedikasihnya lah gitu ya, sementara juga belum yang program-program gimana sih, tapi masih sambil jalan. Dan aku kayak lagi menikmati kayak ini ya, udah nikah jadi masih pacaran gitu. Bagaimana sih kayak pacaran pas nikah tuh ternyata asik banget ya gitu, kayak maksudnya bisa pergi ke sini ke sana. Karena kan kemarin pas waktu kita pacaran itu lama habisnya kan di Covid. Jadi pacaran tuh pas Covid, terus udah gitu selesai itu kan nikah, terus langsung ini kan aku fokus di kegiatan politik dan lain-lain, dia kerjaannya juga sibuk. Nah sekarang udah agak lenggang, baru tuh ngerasain tuh yang kayak pergi kemana bareng gitu, yang bisa seharian. Kalau Sabtu, dulu kan waktu Sabtu juga kan nggak bisa, Minggu juga nggak bisa, jadi pagi sampai malam gitu, yang ngerasain bener-bener jalan-jalan, meskipun cuma ke mall doang gitu, tapi happy gitu. Tapi pacaran ala Kak Ida sama suami itu kayak apa sih? Sesimpel itu sih, nggak pernah yang seheboh itu. Jadi aku tuh orangnya nggak mau yang terlalu planning ya, karena mungkin juga kan anak kerjaan aku sama kerjaan dia juga kan yang tiba-tiba ada apa, jadi kan nggak bisa yang planning terlalu jauh, misalnya kayak mau liburan berapa lama di mana gitu, agak susah gitu. Jadi aku yang langsung aja gitu, pengen kesini bareng langsung gitu. Yang paling seringnya itu nonton, makan, jalan-jalan doang, window shopping gitu, udah sesimpel itu aja gitu. Tadi seperti bilang karena orang tua ataupun mertua ingin punya
lucu gitu kayak jadi beban nggak sih buat kamu? Kalau aku sih santai ya, sebenarnya kayak orang juga pada nanyain apa, aku lebih kayak jadikan itu doa gitu. Kadang-kadang ada yang di TikTok gitu kan pada risih gitu ya, atau misalnya ditanya kapan. Pokoknya kan kita tuh nggak pernah selesai dalam hidup gitu ya. Waktu kecil kapan lulus, abis lulus kapan kerja, abis kerja kapan nikah, abis nikah kapan punya anak. Nanti udah punya anak, anaknya kapan sekolah, anaknya kapan, sampai anaknya kapan nikah lagi, sampai kapan punya cucu kan gitu kan. Jadi itu tuh udah siklus yang kalau menurut aku sih lucu sih gitu. Kalau di kita kan itu kayak lebih ke tradisi gitu ya. Tapi ya balik lagi kalau aku sih menyerahkan semua ke Tuhan lah gitu kan. Itu kan semua juga kan titipan ya. Kalau misalnya kita udah dikasih, dipercaya baru ya kita bersyukur gitu. Kan ngerasa happy nggak sih? Maksudnya masih banyak orang yang bilang kalau tuh pasangan yang kayak pacaran yang kayak masih muda banget. Sebenarnya sih aku tuh happy-nya lebih kayak karena kita kan juga nggak terlalu publish gimana gitu ya ke jadi ya apa ya, maksudnya aku happy yang ya seadanya kita aja gitu, karena memang juga kadang-kadang kan ya memang kebetulan dia juga nggak tahu diekspos, aku juga menghargai privacy itu, tapi ternyata di balik itu semua ya ada berkahnya gitu, dimana jadi orang juga nggak terlalu banyak kita nggak banyak digosipin gitu kan, terus misalnya nggak, karena kan kadang-kadang kan kerjaan udah pusing nih gitu ya, nah, kadang-kadang di lingkungan sendiri aja kan udah pasti ada lah drama ini drama itu, nah apalagi kalau banyak, apalagi kan aku orangnya kan reaktif kadang-kadang ya gitu, kalau ya aku kan orangnya kadang-kadang kalau lagi gimana gitu bisa romantis banget, kadang bisa ngambek banget gitu apa, cuman makanya kalau misalnya di expose ada kan beberapa public figure mungkin kalau nge-expose kan yang sampai akhirnya semuanya ikutan tapi jadi akhirnya lebih berantakan gitu loh, jadi ya aku enjoy aja gitu. Tapi tipe suami tuh sosok yang romantis atau cuek sih kamu? Kalau buat aku sih sebenarnya sosok yang ada romantisnya, kadang juga ada cueknya juga, jadi ya sebenarnya sih ya oke-oke aja gitu, cuman ya nggak terlalu yang, aku juga nggak terlalu nuntut dia gimana, tapi yang aku bersyukur juga dia nggak terlalu nuntut aku gimana. Hal romantis apa yang pernah suami lakuin ke kamu? Kalau romantisnya sih sebenarnya lebih kepada dia selalu memperhatikan ya gitu, jadi kayak setiap harinya tuh aku di mana apa segala macam, karena kita sama-sama sibuk nih gitu ya, pasti kan pencar nih kalau setiap harinya gitu, tapi selalu keep in track gitu, masih kayak pacaran terus gitu, terus selalu nanya gitu gimana kabarnya apa, meskipun kita udah suami istri tapi itu tuh penting ternyata gitu, kayak how's your day lah apa, karena kan dengan kayak gitu kita bisa tahu oh dia lagi bete atau dia lagi ada masalah atau dia lagi happy gitu, lebih ke situ. Jadi dan aku sukanya adalah dia kan sosok yang dewasa ya, karena memang umurnya juga lebih dewasa dari aku, tapi kelakuannya juga lebih dewasa gitu. Jadi dengan kan kadang kan kalau misalnya kayak aku di dunia entertainment seperti apa, di dunia politik seperti apa kan fluktuatifnya kan begini gitu. Dia tuh bisa ngimbangin. Karena kalau orang yang nggak dewasa itu kan ketika kita punya satu masalah yang bagaimana bisa ikutan naik gitu. Tapi kalau ini dia yang bisa menetralisir gitu. Kenapa sih kamu memilih untuk nge-blow up suami juga pasangan? Kenapa dunia entertainment dari belakang? Sebenarnya sih lebih kayak ya itu, karena kan mungkin juga sambil jalan ya, kayak dulu kan waktu di Instagram nggak boleh, bener-bener dia malu banget gitu, kayak takut diomongin orang atau apa gitu. Maksudnya dalam arti kan kadang-kadang orang juga bisa merasa insecure loh. Kadang-kadang kan kalau di Instagram misalnya kita post atau misalnya di media atau apa, komennya itu kadang nyerang ke fisik atau nyerang kemana. Nah nggak semua orang itu siap untuk itu. Terus juga kan misalnya, nah yang lucunya juga dia kan bilang, maksudnya aku tuh kadang-kadang di TikTok meskipun kadang serius, kadang kan nyeleneh gitu, kadang-kadang kan yang lip sync ini apa, nah dia kadang-kadang tuh jadi aduh ntar gue disangka ikutan begitu lagi gitu, jadi kayak udah deh better enggak deh gitu. Tapi sekarang kan mulai oke gitu, kayak Instagram foto mulai buat mau oke post gitu, cuman kalau kayak di kamera begini tuh udah pasti dia wow mau pingsan kali. Oh, berarti sekarang udah mulai agak-agak Mulai mau, iya, tapi kalau kayak di video-video lucu gitu sebenarnya humoris gitu, tapi kalau di depan tuh udah nggak mungkin deh gitu. Ya mungkin kan dia juga kan punya ada, kalau namanya di pekerjaan kan mungkin dia ada relatif atau apa, ntar ya nggak apa-apa kalau istrinya begitu, tapi dia kan nggak gitu juga gitu, nah joget-joget apa gitu kan. Tapi kata orang after nikah hingga sekarang kayak ayo dong ajak suaminya ke TV. Aduh banyak, makanya dari kemarin tuh sebenarnya kayak di TV teman-teman media, makanya aku bilang kayak kemarin nikah pun itu salah satunya, makanya kan sebenarnya aku public figure, cuman kemarin kan aku sempat ya ngundang gitu teman-teman pers, tapi kan nggak sama dia juga gitu. Terus kayak waktu ini kalau ke TV gitu kan banyak yang kayak tawaran endorsement gitu kan yang sama suami gitu. Terus juga
karena memang engagement ketika misalnya kadang-kadang di Instagram gitu, mungkin karena dia sok-sok misterius gitu ya, kalau aku posting sama dia tuh bagus gitu engagementnya. Jadi pasti kan ketika kayak endorse, terus kayak TV misalnya ada yang acara ketok-ketok apalah ke rumah gitu kan, pasti kan pada mau gitu. Cuman aku masih menghargai dia lah gitu, biarkan waktulah berjalan gitu ya, maksudnya kan nggak bisa maksa juga gitu. Pernah aku sampai kayak bete gitu, apalagi waktu kalau lagi hype-hype-nya kan banyak tuh tawaran gitu, kayak aku bilang lumayan juga gitu. Apalagi ada brand gitu kan, ya kan sayang sebenarnya, kan ada nilainya gitu. Cuman ya udah sampai bete-bete, tapi ya jangan sampai berantem lah, karena itu kan hak dia ya gitu. Maksudnya kan yang artis atau yang public figure gitu, yang politisi itu kan aku, bukan dia, tidak berkecimpung di situ gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja. Berarti banyak endorse dan job yang ditolak. Banyak banget sampai sekarang tuh, ya ampun, aku makanya sayang-sayang banget gitu. Kayak kan setahun nih aku nikah gitu ya, itu tuh tiap bulan tuh ada aja, nggak mungkin enggak gitu. Dan sampai ada yang TV tuh dari awal aku nikah sampai sekarang masih nanya kayak udah mau belum, bahasanya tuh udah kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya, we'll see lah ya gimana gitu. Sip. Thank you ya. Thank you ya. Satu lagi aku box pop tanggapan mengenai ini Kak. Jadi ada anak SD perpisahan, mereka melakukan hal dengan sederhana gitu, cuman di sungai terus Kak Tina tuh melihat tadi ada tulisan sekolah dasar gitu yang sederhana gitu, dengan di air, bermain air. Ya, jadi aku sangat mengapresiasi sebetulnya dengan cara selebrasi yang sederhana tapi memorable gitu ya bagi anak-anak yang baru lulus gitu. Apalagi ini kan anak SD gitu ya. Jadi nggak yang berlebihan tapi itu memorable gitu, seru. Terus juga dengan tidak neko-neko, dengan tidak membahayakan, kayak misalnya kan kita lihat banyak banget kemarin kan sampai di dinas juga kan banyak yang dibahas gitu ya, seluruh Indonesia gitu, bahwa ada misalnya kayak perjalanan apa atau bahkan bikin acara apa yang bisa membahayakan, itu kan harus dilihat gitu ya sisi resikonya seperti apa. Nah lebih baik tuh selebrasinya seperti ini gitu, lebih sederhana juga. Dan gini loh, aku ngelihatnya bahwa ini selebrasi yang bisa dirasakan semua anak-anak. Kadang ada selebrasi, karena aku pernah ngerasain gitu ya, ada bukan di sekolah sih, tapi misalnya selebrasi after course kan ada dulu kalau misalnya les atau apa, mau makan di sini gitu dengan budget segini satu orang. Nah itu kan membebankan satu pihak yang mungkin ada yang tidak mampu, atau ada mungkin juga yang merasa sayang-sayang nih daripada buat ini, kan dia kan bentar lagi kan jenjang berikutnya bisa beli buku, bisa beli apa gitu, daripada buat pesta gitu. Jadi ya ini patut dicontoh lah, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Tina. Sip. Thank you.